Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, para pemirsa pada umumnya yang saya muliakan, alhamdulillah hari ini kita dapat menyelenggarakan kuliah studi Islam 2 yang mungkin terakhir ya, yang ke-12. Kali ini kita akan membahas tentang kesultanan Islam yang ada di Nusantara, ya, terutama yang di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan sebagainya. Ya. Dari catatan yang saya peroleh, ternyata Islam datang ke Indonesia cukup awal ya. Ada sebagian yang mengatakan abad ke-13, tetapi ada bukti juga bahwa sebenarnya Islam datang ke Indonesia, terutama Sumatera, pada abad ke-8 ya, akhir abad ke-8 ya. Dan kesultanan pertama yang berdiri di Indonesia setelah mendapat kunjungan ulama dan yang berhasil mengislamkan raja lokal, dan kemudian berdirilah kesultanan pertama, yaitu Kesultanan Perlak, yang berlangsung dari tahun 789 sampai 1240 ya. Kemudian disambung dengan Samudra Pasai, jadi Kerajaan Perlak digabung dengan Samudra Pasai yang memerintah dari 1240 sampai 1514, yang kemudian diteruskan oleh Kesultanan Aceh Darussalam yang memerintah sangat panjang dari 1514 sampai 1910 ya. Nah, itu yang ada di Sumatera, tapi tentu saja ada lagi kesultanan-kesultanan yang lain ya, seperti di Jambi ya, kemudian Palembang dan sebagainya ya, yang kita tidak mungkin membahasnya keseluruhan. Kemudian selain di Sumatera, karena berdekatan dengan Semenanjung Malaya, maka kemudian di Semenanjung Malaya juga ada kesultanan-kesultanan Islam yang waktu itu kan belum ada ya istilah Malaysia dan Indonesia, jadi masih seperti ya kesultanan-kesultanan yang independen satu sama lain. Yaitu di Semenanjung Malaya ada misalnya Kedah yang sangat awal juga ya, 1136 rajanya masuk Islam dan kemudian menjadi sultan. Kemudian ada Patani di kalau sekarang Thailand Selatan ya. Kemudian ada Johor, Malaka dulu 1414 sampai 1511, sampai Kesultanan Malaka dikalahkan oleh Portugis, dan Johor yang merupakan tempat ya pelarian orang-orang yang dari Malaka, yaitu 1528 ya. Itu yang ada di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Kemudian di Kalimantan kita mengenal ada Brunei Darussalam, didirikan tahun 1368. Kemudian Kesultanan Banjar 1521, dan Kutai Islam ya, ada Kutai Hindu, ada Kutai Islam, yaitu 1578. Kemudian Maluku ada Kesultanan Ternate 1465, kemudian Ambon 1570, kemudian ada Sulawesi, ada Kesultanan Goa 1605, kemudian Kesultanan Bone 1611, kemudian Filipina Selatan yang dekat sekali dengan Sulawesi, ada Kerajaan Sulu 1350, kemudian Maranao 1520. Itu yang ada di Kalimantan, Maluku, Sulawesi dan Filipina. Kemudian di Jawa ya, kesultanan pertama adalah Demak, yaitu didirikan 1475.
kemudian berakhir pada tahun 1548 ketika pindah ke Kesultanan Pajang. Kemudian dari situ bergeser, ya, Mataram Islam, dan dari Mataram Islam ini kemudian pecah menjadi Kesunanan Sunan Solo atau Kartasura, dan kemudian Yogyakarta, ya. Kemudian ada Cirebon yang didirikan pada tahun 1445, kemudian Kerajaan Banten yang didirikan tahun 1526, ya. Jadi itu kira-kira Islamisasi, ya, Islamisasi pengusaha-pengusaha di Nusantara menjadi sultan-sultan yang mengisi di daerah luas Nusantara ini. Nah, berikutnya saya akan sedikit membahas mengenai kerajaan di Aceh, ya, kerajaan di Sumatera yang itu meliputi kerajaan Perlak, ya. Kemudian ada lagi Samudra Pasai, kemudian ada lagi Aceh Darussalam, ya, itu nanti yang mewakili kesultanan di Sumatera. Kemudian nanti setelah itu ada kesultanan di Jawa, ya, yang meliputi Demak, Pajang, Mataram Islam. Kemudian di awal pendirian Kesunan Solo, Paku Alam dan Mangku Alam atau Mangkubuno, ya, Cirebon dan Banten. Oke. Mari kita mulai dengan Perlak, ya. Jadi Perlak ini Raja Perlak, raja lokal Perlak itu berhasil diislamkan setelah ada dai, ya, dari Timur Tengah berkunjung bersama dengan kapal-kapal saudagar, dan kemudian berhasil mengislamkan raja lokal dan kemudian bergelar Bandar Khalifah. Ini yang ada dalam catatan saya. Nah, yang menarik adalah bahwa dikatakan raja Islam yang pertama itu adalah Syiah, ya, karena waktu itu memang belum ada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau yang dimaksud dengan Ahli Sunnah wal Jamaah itu adalah pengikut Asy'ari, ya. Asy'ari meninggal tahun 935, sedangkan ini lebih awal dari itu, ya. Jadi belum Ahli Sunnah wal Jamaah belum beredar lah waktu itu, ya kan? Nah, tapi pada masa-masa berikutnya ketika ada Syekh Ismail datang ke Samudra Pasai, ya. Jadi waktu itu kerajaan Perlak itu digabung menjadi Samudra Pasai, ya, dan pada saat itulah kemudian dominasi dari Ahlu Sunnah wal Jamaah sudah ada. Jadi pada pemerintahan ya, Raja Sultan Malik Shah, ya, yang memerintah tahun 1261 1287, corak keislamannya sudah berubah menjadi Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, Sunni gitu. Ya, memang ada saat di mana Perlak terbagi dua, jadi Perlak yang Syiah di pesisir dan kemudian ada Perlak yang Sunni di pedalaman. Ya, jadi ada dua pusat kerajaan Perlak. Tapi pada abad ke-13 itu digabung di dalam kerajaan Samudra Pasai yang kemudian lebih terkenal, ya. Oke, kita tahu ketika Samudra Pasai sudah mulai berkuasa, ya, maka banyaklah di sana dai-dai dikirimkan, ya. Sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu siapa saja yang datang ke Malaka, ke Kedah dan sebagainya, itu adalah dai-dai yang sudah dididik, ya, oleh sultan yang ada di Samudra Pasai. Jadi
Di awal-awalnya Islam dibawa oleh para dai dari luar, tapi kemudian setelah dididik mereka memproduksi sendiri dai-dainya, termasuk juga sufi-sufi yang kemudian melakukan islamisasi melalui dakwah ke negara-negara bagian lainnya ya. Jadi seperti Malaka, Kedah, Johor dan sebagainya itu adalah diislamkan melalui ulama-ulama yang dibesarkan oleh kerajaan Samudra Pasai. Ada banyak raja yang kemudian menjadi sultan ya selama masa beberapa abad ini, dari abad 8 sampai abad 13 ya. Ya bahkan Samudra Pasai ini berkuasa ya dari abad ke-13 ya, setelah menggabungkan Perlak ya, kemudian berkuasa sampai awal abad ke-16 ya, 1524. Raja pertamanya adalah Sultan Malikus Saleh 1290 sampai 1297 ya. Kemudian disusul oleh Muhammad Malikus Zahir 1297 1326, Sultan Mahmud Malikus Zahir, berikutnya Mansur Malikus Zahir, Ahmad Malikus Zahir, Zainal Abidin Malikus Zahir. Ada sultanah ya, Ratu Naharasikoh ya, itu 1405 sampai 1420, 15 tahun memerintah. Kemudian Sultan Abu Zaid Malikus Zahir 1420 sampai 1455. Kemudian Mahmud Malikus Zahir, Zainal Abidin Abdullah Malikus Zahir 1500 sampai 1513. Kemudian Zainal Abidin dari 1513 sampai 1524. Dan setelah ini kemudian disambung oleh kerajaan Sultan Aceh Darussalam ya, yang itu luar biasa panjangnya ya, maksudnya luar biasa lamanya dia memerintah, dari abad ke-16 sampai abad ke-20 ya. Jadi dari 1514 sampai 1910 ya, bahkan sampai bergabung dengan NKRI ya. Saya tidak akan menyebut semua nama-nama sultan karena banyak sekali ya, 33 sultan. Tapi perlu disebut saja ya, sultan yang pertama Sultan Ali Mogayat ya, itu 1514 sampai 1528. Kemudian sultan yang yang ke-9 itu Sultan Riayat Shah ya, yang merupakan ayah dari Sultan Iskandar Muda yang sangat terkenal, yang pada masanya Aceh mendapatkan kejayaannya ya, yang memerintah tahun 1607 sampai 1636 ya. Boleh dikata Aceh itu tidak pernah dijajah ya, tidak pernah dijajah, bahkan sampai Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Kemudian diteruskan oleh Iskandar Sani ya, yang dimana Nuruddin Ar-Raniri ini menjadi penasihatnya ya. Nanti akan saya ceritakan apa perkembangan kerajaan Aceh Darussalam, Kesultanan Aceh Darussalam ini dalam segi budaya dan juga keilmuan ya. Oke, dan setelah Iskandar Sani, Aceh diperintah oleh 3 ratu ya, atau sultanah ya. Ada Sri Ratu Safauddin Tajul Alam, memerintah dari 1641 sampai 1675. Kemudian ada Sri Ratu Nakiuddin Nur Alam 1641 sampai 1678. Kemudian ada Sri Ratu Zakiuddin Inayat Shah 1678 sampai 1688 ya.
dan seterusnya yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu, tapi itulah yang tokoh-tokoh atau sultan-sultan yang terkenal dari Aceh. Nah, kemarin sudah saya jelaskan tentang sistem pemerintahannya, tapi boleh saya nanti kemukakan lagi ya, karena kita khusus mengenai Aceh Darussalam ini. Kesultanan Aceh Darussalam ini penting untuk kita ketahui lah secara lebih lebih mendetail ya. Jadi kalau dari sistem pemerintahan ya, kebanyakan sultan-sultan Aceh ini menggunakan sistem monarki ya, kerajaan, jadi turun temurun ya. Tapi untuk menjalankan pemerintahannya sang sultan membutuhkan para pembantu ya. Jadi dalam hal kasus Sultan Aceh Darussalam, dia dibantu oleh satu Mangkubumi atau Perdana Menteri ya. Kemudian Dewan Pertimbangan dengan 4 Ka'bah Syekh istilahnya ya, atau yaitu Mufti Syekh Islam. Jadi ada mufti ya untuk menentukan fatwa-fatwa. Kemudian konon sistem atau disebut adat mahkota ya. Dan kemudian pada masa Kesultanan Aceh itu diberlakukanlah apa yang disebut dengan hukum syariah ya, termasuk pemotongan tangan dan kaki, dan juga hukum mati ya. Oke, kemudian dari sudut ekonomi ya, sumber ekonominya itu ada dari herbal dan juga rempah-rempah seperti pala ya, kemudian ada lagi tobacco ya, ada lagi cengkeh ya, yang kemudian diekspor ke Timur Tengah dan Laut Tengah ya. Kemudian ada juga dari tambang ya, misalnya emas dan perak. Kemudian ada produk-produk pertanian. Juga yang penting juga adalah pajak ya, dan transportasi laut ya, perdagangan, termasuk barang-barang impor dan ekspor, dan juga pajak tanah ya. Sistem ekonomi yang digunakan adalah monopoli transportasi laut, dan kemudian mengembangkan bandar laut internasional di Banda Aceh ya, kemudian diikuti oleh bandar-bandar internasional yang lainnya seperti di Pantai Daya, Cermin, Pedir, dan Pasai ya. Nah, itu dari sudut ekonomi. Kemudian dari sudut agama ya, ini setelah Samudra Pasai kan Syiah diganti oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Kesultanan Aceh Darussalam ini menganut paham teologi Sunni ya. Jadi dalam teologi Sunni adalah mayoritas, dan ada Syiah juga. Dalam tasawuf filsafat wahdatul wujud dia diganti dengan neosufisme ya, termasuk juga tasawuf Ghazali ya. Di dalam fikih kebanyakan menganut paham mazhab Syafi'i ya, dan mempunyai sifat dasar ya, dominan very moderate, jadi sangat moderat dan toleran di dalam pemahaman agama mereka. Dan karena itu maka Islam tersebar secara damai dan kadang-kadang eklektik ya, ada campuran dengan adat-adat lokal ya. Nah, dari sudut budaya ya, sultan itu menjadi pengayom kerajaan ya, yang biasanya mereka mengundang ulama-ulama yang lokal maupun internasional ya.
ke istana untuk memberikan melakukan dakwah dan mengajar pengetahuan Islam. Ya, seperti Ali Riayat Shah ya, yang mengundang Syekh Nuruddin dari Mekah dan Sultan Alauddin Mansur Shah ya, yang kemudian mengundang Syekh Abdul Khair Ibnu Hajar dan Syekh Muhammad Yamin, Syekh Muhammad Jelani Humaidi ya. Atau kalau tidak untuk Jawa, raja atau sultan itu juga menyelenggarakan debat dari ulama-ulama yang terkenal baik lokal maupun internasional, seperti dalam kasus Syekh Abdul Khair dan Syekh Muhammad Yamin, Nuruddin Araniri dan Saiful Rijal, yaitu contoh-contohnya ya. Jadi Aceh juga menjadi pusat budaya ya. Kemudian kita bicara sedikit tentang peranan ulama ya. Ya, ulama sangat dihargai oleh Sultan Aceh dan mereka diangkat menjadi mufti misalnya untuk keseluruhan kesultanan. Kemudian juga kadang diangkat sebagai tutor ya, guru untuk putra dan putri mahkota atau putra-putri raja ya. Seperti misalnya Araniri untuk Iskandar Sani dan mursyid dan menjadi mursyid dari sultan ya, seperti yang dilakukan oleh Samsuddin Asmatrani yang merupakan murid daripada Hamzah Pansuri. Kemudian ulama juga diangkat sebagai dai yang menyebarkan Islam ke daerah-daerah yang lain. Kemudian ada juga ulama yang diangkat sebagai syekh Islam, yaitu rektor dari Universitas Baitur Rahman. Jadi Masjid Baitur Rahman itu tidak hanya sebagai masjid saja, tetapi juga bertindak sebagai universitas pada saat itu. Ya, maka diangkatlah misalnya Araniri, Nuruddin Araniri sebagai rektor, dan juga Abdurrauf Singkili. Ya, seperti itu. Nah, selain itu juga dia menjadi pusat pendidikan ya, misalnya ada lembaga formal ya, non formal misalnya, seperti murid datang ke seorang guru untuk belajar agama, atau alim dianggap sebagai tutor bagi putra mahkota ya. Di Aceh pendidikan formal disebut Dayah Mayang atau universitas, yaitu Universitas Baitur Rahman dengan rektor Samsuddin Smatrani dan Araniri, dan sebanyak 40 profesor atau syuyukh bertindak sebagai dosen di sana. Ya, kemudian ada rangkang dan balik ya, jadi ada SMP, SMA lah gitu. Ada kemudian menasah atau untuk sekolah dasar. Itu saja yang bisa saya kemukakan. Tentu saja juga banyak karya-karya dari ulama-ulama Aceh yang kemudian menulis buku ya. Jadi ada yang menulis dalam bahasa Arab, bahasa Jawi atau Malay. Misalnya dalam bidang-bidang yang utama, hadis, fikih, tafsir, ilmu kalam dan tasawuf ya. Dan para ulama itu biasanya juga menjadi khalifah dari tarekat tertentu. Dari sebagian ulama di Aceh itu berafiliasi dengan ajaran Ibnu Arabi ya, yaitu Wahdatul Wujud. Tapi ada juga yang kemudian lebih moderat, yang lebih condong pada Al-Ghazali, seperti Abdul Somad Al-Palembang. Ulama-ulama yang terkenal di Aceh misalnya ada Hamzah Pansuri, meninggal 1590. Kemudian pada abad ke-17 ada Samsuddin Smatrani ya, meninggal 1630, Nuruddin Araniri 1659,
Abdul Rauf As-Singkili 1695 ya. Kemudian abad ke-18 ada Abdul Somad Al-Palimbangi 1789 meninggal. Syekh Daud Fatani, kemudian Abdul Somad Al-Kalantani, kemudian Syekh Muhammad Arsyad Banjari. Kemudian pada abad 19 ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Muhammad Saleh Asmad Samarani, kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ya kan. Nah, saya tidak akan terus menjelaskan buku-buku apa yang ada di sana di bidang tasawuf ya, ada bidang tasawuf, ada fikih dan sebagainya, karena itu akan terlalu banyak menyita waktu ya. Mungkin lain kali akan kita teruskan. Nah, sekarang pindah ke kesultanan yang ada di Jawa ya, yang ada di Jawa. Kita tahu bahwa sultan yang pertama di Jawa itu adalah Demak ya. Jadi Demak itu didirikan pada tahun 1475 setelah mengalahkan Prabu Brawijaya V yang merupakan raja terakhir dari Majapahit ya, yang kemudian dikalahkan oleh Demak ya, yang menyerang pusat kerajaan di Jawa Timur dan mengakhiri kekuasaan Majapahit. Yang menarik adalah bahwa Sultan Demak yang namanya Raden Patah itu sebenarnya tidak lain daripada anak daripada Brawijaya itu sendiri yang Hindu ya. Menarik sebenarnya. Tapi dari ibu yang berasal dari Cina, yang kemudian setelah ketika mengandung diceraikan oleh Brawijaya karena Brawijaya memilih memperistri putri Campa yang Muslim ya. Kemudian setelah anaknya lahir, dia dinikahi oleh Arya Damar dari Sumatera, dan setelah dewasa Raden Patah mencari asal usulnya, dan tahulah dia bahwa dia sebenarnya adalah putra raja dari Majapahit yang terkenal. Kemudian datang ke sana, bertemu dengan ayahnya, minta diberi tanah, dan diberilah daerah Demak. Maka disitulah dia mendirikan Kesultanan Demak yang kemudian dibantu oleh para wali songo. Seperti itulah ya. Kemudian kita juga tahu ya bahwa Demak itu kemudian diperintah oleh beberapa sultan ya. Yang Raden Patah tentunya sudah Raden Patah adalah yang pertama, kemudian diteruskan oleh Pati Unus ya, yang kemudian disebut Pangeran Sabranglor. Kemudian ada lagi Sultan Tranggono ya. Kemudian dari situ Kerajaan Demak sepertinya berpindah ke Kerajaan Pajang ya, yang diperintah oleh Jaka Tingkir ya, atau Sultan Hadiwijaya, yang kemudian diteruskan oleh beberapa raja yang lain ya, tapi kemudian berpindah kepada Mataram Islam ya. Jadi Pajang tidak terlalu lama ya, dia hanya dari 1548 sampai ya mungkin tidak ada 1 abad ya. Ya, jadi saya akan lihat dulu ininya. Ya, jadi setelah Pajang lemah ya, kemudian kerajaan pindah ke Mataram ya. Mataram itu berpusat di Kota Gede, dan kemudian kita punya sultan-sultan yang sebentar saya lihat dulu ininya, datanya ini.
Oke. Sorry ya. Ya, jadi ada raja-raja yang misalnya Panembahan, Pamanahan yang pertama, kemudian ada Panembahan Senopati, kemudian ada Raja Sultan Agung, dan setelah Sultan Agung yang juga mendirikan masjid besar ya di Kota Gede, tapi kemudian memindahkan pusat ibu kotanya ke Pleret ya, di sebelah agak selatan ya, dekat pantai selatan ya. Kemudian diteruskan oleh anak-anaknya, yaitu yang kemudian menjadi dikenal dengan sebagai Amangkurat I ya. Amangkurat I yang memerintah dan setelah Sultan Agung ya sampai tahun 1677 ya. Kemudian ada Amangkurat II ya, yang dikatakan merupakan Raja Sunan Kartasura yang pertama ya. Ya, yang itu memerintah dari tahun 1677 sampai 1703. Jadi kerajaan Mataram boleh dikatakan berakhir dengan Amangkurat II ya. Jadi Amangkurat II menyatakan diri sebagai Raja Sunan Kartasura di Solo ya, ada Solo, ada Kartasura, ada Surakarta ya. Tapi ini yang Kartasura, yang kerajaan lama ya. Kemudian ada Amangkurat III yang tidak begitu terkenal, tidak disukai, sehingga memerintah hanya 2 tahun saja, 1703 sampai 1705 ya. Kemudian ada Amangkurat yang keempat ya, yang merupakan raja keempat dari Sunan Kartasura dan merupakan bergelar Paku Alam satu. Kemudian ada lagi dia berputra Paku Buwana ya, jadi Paku Alam II. Dan kemudian ada Hamengkubuwono yang pertama, itu adalah anaknya, dan juga ada Mangkunegara juga anaknya. Jadi Amangkurat keempat ini merupakan ayah dari beberapa tokoh yang besar ya. Jadi Paku Alam II dan Hamengkubuwono I. Dan disitulah Mataram kemudian pecah menjadi Kesunanan Solo dan kemudian Kesultanan Yogyakarta ya. Dan kita tahu bahwa sampai sekarang ada 10 ya kalau tidak salah ya, 10 Hamengkubuwono ke-10 atau ke-11, saya agak lupa tuh ya. Nah, tapi kemudian juga ada Paku Alam 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian ada Mangkunegara ya, yang dimulai dari 1755 dan seterusnya. Jadi kita tahu bahwa di Jawa Tengah itu kemudian berdiri kesultanan besar ya, Mataram, yang kemudian menguasai banyak sekali wilayah dan mengidentifikasi sebagai penerus, bukan Demak ya, tapi penerus Majapahit ya. Sehingga daerah-daerah yang cukup luas ya, ke Jawa Timur, bahkan ke Jawa Barat, termasuk juga Cirebon, dan juga kemudian Sumedang Larang itu juga masuk dalam kekuasaan dia. Jadi Sumedang Larang kemudian bergabung dengan Mataram. Kemudian ada upaya untuk melawan Portugis, tapi gagal, dan ada juga beberapa pemberontakan ya yang dihadapinya. Tetapi di Jawa Barat sendiri tentunya ada Kesultanan Cirebon yang didirikan oleh Syarif Hidayatullah,
pada tahun 1445 dan meluaskan kemudian wilayahnya ke daerah Banten, dan di Banten kemudian berdiri Kesultanan Banten yang dikepalai oleh Sultan Hasanuddin sebagai anak daripada Syarif Hidayatullah. Ya, dari situ kemudian ada cucunya Sultan Tirtayasa dan sebagainya, dan kemudian justru kerajaan Banten inilah yang mengakhiri dominasi kerajaan Hindu di Jawa Barat, yaitu Pajajaran. Ya, jadi boleh dikata Banten ini adalah awal daripada kerajaan di Jawa, ya, dengan kerajaan Salakan negaranya yang didirikan pada tahun 150 dan kemudian mengakhiri kerajaan paling lama di Jawa Barat, yaitu kerajaan Sunda pada tahun 1526. Ya. Tentu saja Mataram mengalami masa kejayaannya pada masa Sultan Agung. Ya. Sultan Agung ini luar biasa, dan kemudian memindahkan kerajaannya ke daerah. Tetapi setelah Sultan Agung, di mana ada 4 Amangkurat, ya, berkuasa, nah di sana sudah mulai ada perebutan kekuasaan, ya, yang antara sesama saudara, dan kemudian lebih ini lagi karena Belanda sudah masuk, sehingga banyak ya Amangkurat itu yang berafiliasi kepada Belanda, ya, dan itu menimbulkan misalnya ketidaknyamanan ya oleh pusat kekuasaan yang lain, misalnya Sumedang Larang, ya, di antara karena bergabung dengan Mataram, dan Mataram kemudian dekat dengan Belanda, maka kemudian ada keturunan dari Sumedang Larang yang memisahkan diri bergabung dengan Banten untuk melawan Belanda. Jadi mungkin itu saja ya. Ini terlalu banyak yang kesultanan yang harus kita diskusikan. Tapi mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini tetap memberikan informasi yang lumayan lah untuk pengetahuan kita tentang betapa banyak sebenarnya kerajaan-kerajaan atau kesultanan Islam sebelum dan setelah kedatangan Belanda. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.